Setelah Black Showman yang terbit di akhir tahun 2021 kemarin, penggemar novel-novelnya Keigo Higashino harus menunggu selama setahun untuk bisa kembali menikmati novel beliau yang versi terjemahan Indonesia. Lantas apakah penantian kita para fansnya terbayarkan di judul terbaru ini, Angsa dan Kelelawar? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue akan mereview novel terbarunya Keigo Higashino yang berjudul ini dia, Angsa dan Kelelawar. Gue akan share poin plus dari ceritanya dan juga beberapa poin minus yang gue rasakan setelah menutup lembar terakhir dari buku ini. Seperti biasa gue akan mulai dengan menyampaikan blurb alias sinopsis singkat supaya kamu kebayang ini tuh ceritanya tentang apa. Baru nanti kita masuk ke bagian reviewnya. Angsa dan Kelelawar bercerita tentang Shiraishi Mirei dan Kuraki Kazuma yang dalam semalam hidup mereka berubah. Mirei dapat kabar ayahnya ditemukan tewas ditikam dalam mobil. Ayahnya yang adalah seorang pengacara adalah sosok yang dihormati. Mustahil rasanya ada pihak yang ingin membunuhnya. Di sisi lain ada Kazuma yang kaget mengetahui ayahnya yang adalah sosok pendiam selama ini tiba-tiba mengaku bahwa dialah pembunuh si pengacara tersebut. Bukan cuma itu, ayah Kazuma juga mengaku sebagai pelaku dari kasus pembunuhan 30 tahun lebih yang lalu. Meskipun pengakuan ayah Kazuma sangat meyakinkan dan sesuai dengan urutan kejadian, ada sesuatu yang mengganjal di benaknya Kazuma dan juga Mirei. Keduanya yang berada di pihak berseberangan, satu anak korban, satu anak pelaku, akhirnya memutuskan untuk bekerja sama untuk mengungkap kebenaran dari kasus ini. Itu tadi blurbnya, sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Pertama gue akan sampein dulu poin plus alias hal-hal yang gue suka dari cerita ini. Poin pertama, meskipun pelakunya tuh udah ketahuan di awal, tapi motif pelaku tuh terasa dangkal. Itulah yang jadi penggerak dari cerita ini. Ada sedikit unsur whodunit seperti yang kita temui di novel Melis. Sejujurnya gue agak kurang srek sih sama Melis, karena setelah pelakunya ketangkep, gue mendapati alurnya tuh menurun, gak ada sesuatu yang bikin gue penasaran untuk ngikutin ceritanya sampai habis. Tapi di sini, alurnya tuh dipertahankan dengan baik. Penulis menggoda pembaca dengan keraguan-keraguan yang menyusup di benak anak korban, anak pelaku, dan tokoh yang punya otoritas di sini yaitu detektif kepolisian bernama Godai. Keraguan-keraguan itulah yang akan menggelitik pembaca untuk mencari tahu sebenarnya kebenaran kasus ini tuh kayak gimana sih. Poin kedua itu tadi, karena anak korban bernama Mirei dan anak pelaku yang bernama Kazuma merasa ragu, mereka bergerak sendiri gitu untuk mencari kebenaran. Jadi bisa dibilang penyelidikan di sini tuh dilakukan oleh orang sipil yang nggak terlalu ngerti sama prosedur penyelidikan. Belum lagi kendala-kendala yang mereka hadapi di lapangan karena mereka kan bukan pihak berwenang ya. Jadi nggak bisa seenaknya aja nanya-nanya orang. Itu tuh menghasilkan cerita yang menarik dan seru buat diikutin. Poin ketiga, gue suka gimana penulis menyisipkan banyak detail tentang prosedur penyelidikan. Ini ada banyak banget yang gue tandain. Dan juga dari novel ini gue dapet banyak pengetahuan tentang sistem peradilan. Kayak misalnya ini gue baru tahu dari novel ini kalau pelaku kasus kejahatan yang makan korban lebih dari 2 orang itu udah pasti dapat hukuman mati. Tapi kalau korbannya kurang dari 2 orang, 2 nyawa, masih ada kemungkinan pelaku untuk mengajukan banding. Itu beneran gue baru tahu setelah membaca novel satu ini. Dan memang peranan pengacara tuh cukup dominan ya dalam cerita ini. Poin yang keempat, gue suka bagaimana penulis menjalin kasus 30 tahun yang lalu dengan cerita masa sekarang yang akan menghadirkan kebenaran yang mengejutkan dan melibatkan banyak pihak. Ini gue bicara tentang plot twist ceritanya ya, yang pada akhirnya menjelaskan kebenaran dari kedua kasus tersebut dan kayaknya cuma Keigo Higashino yang bisa menyusun cerita misteri serapi ini dan meninggalkan kejutan di benak pembaca setelah ketemu titik terang. Poin kelima, kita bicara tentang Keigo Higashino yang selalu menonjolkan emosi, perasaan, dan sisi humanis dari tiap tokohnya. Jadi meskipun beliau menulis cerita misteri detektif, tapi nggak melupakan sisi manusiawi dari tiap tokohnya dan itu juga jadi bagian penting dalam cerita ini. Pembaca bisa merasa bersimpati terhadap kejadian-kejadian yang menimpa para tokohnya dan gue rasa pesan atau yang pengen di-highlight dari cerita ini adalah tentang karma dan penyesalan dan itu tuh dapet banget tercermin dalam keseluruhan cerita. Cukup banyak ya poin plus yang udah gue sampein tadi. Sekarang kita masuk ke beberapa poin minus yang gue rasakan dari ceritanya. Pertama, detail penyelidikan dan pengadilan yang gue sebutin tadi bisa jadi poin minus untuk pembaca yang gak terlalu peduli terhadap detail. Karena emang beneran banyak banget terutama di bagian awal-awal cerita dan itu bisa bikin sebagian
sebagian pembaca untuk nyerah duluan gitu di bagian awal cerita. Poin kedua, ini tuh bukunya cukup tebel ya, sekitar 559 halaman, beda tipis sama Black Showman yang jumlahnya 519 halaman. Waktu baca Black Showman pun gue sempat merasa bosen di beberapa bagian. Begitupun di sini gue ngerasa ceritanya dragging, terutama waktu lagi ngikutin penyelidikan yang dilakukan oleh Mirei dan Kazuma. Mungkin karena terkesan asal-asalan dan gak langsung ketemu sama titik terang. Poin ketiga, ada banyak nama tokoh dan juga nama tempat di sini. Seingat gue bahkan lebih banyak dari Black Showman, dan itu bisa jadi poin plus buat pembaca yang mungkin baru pertama kali mau kenalan sama karyanya Keigo Higashino atau malah baru pertama kali mau baca novel misteri detektif. Karena pertimbangan-pertimbangan tadi, gue mau kasih rating 4 dari 5 bintang buat Angsa dan Kelelawar. Sebuah karya yang layak dinantikan selama setahun kemarin buat penggemarnya Keigo Higashino. Tapi kalau kamu adalah orang yang baru mau pertama kali kenalan sama karyanya Keigo Higashino dan bingung mau baca dari judul mana dulu, karena memang udah ada beberapa yang diterbitkan ya, yang versi terjemahan, gue saranin untuk nonton video yang ini. Di situ gue sharing mengenai urutan baca novel-novelnya Keigo Higashino. Sampai ketemu di video yang itu ya.